materi malam hari ini kemudian menjadi pengikut saksi Yehova, wah berarti saya gagal malam hari ini ya untuk menyampaikan kebenaran bagi saudara, dan mungkin saya akan dimarahi oleh teman saya, Pastor Fasli. Dan itu bukan tujuan kita. Kita belajar saksi Yehova karena mereka itu mirip dengan kekristenan. Jadi kalau kita punya uang yang palsu, uang palsu itu kan mirip dengan asli. Lalu kita menggunakan uang itu belanja sesuatu, misalnya kita belanja kebutuhan-kebutuhan kita, belanja beras misalnya dan sebagainya, itu kita akan berpotensi kalau ketahuan sama pihak kepolisian, kita mungkin bisa ditangkap, lalu diadili, mungkin dimasukkan ke dalam penjara dan sebagainya. Itu sebab ada bahaya ketika kita menggunakan sesuatu yang palsu, misalnya uang palsu. Saksi Yehova juga berbahaya karena mereka itu mirip dengan kekristenan. Seperti uang palsu, mereka mirip dengan kekristenan. Di mana kemiripannya? Pertama, mereka itu menggunakan Alkitab sebagai dasar landasan pengajaran mereka. Walaupun kita nanti akan melihat lebih jauh bahwa Alkitab mereka itu sebetulnya Alkitab yang dipenuhi dengan editan yang tidak sesuai lagi dengan naskah aslinya. Tapi mereka pakai Alkitab. Mereka percaya mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, sampai Perjanjian Baru, sampai Matius, Markus, Lukas, sampai di kitab Wahyu. Semua mereka terima itu. Ini kemiripan pertama. Lalu berikutnya mereka juga mengaku Kristen. Ya, saya sudah ketemu dengan mereka ketika mereka bertemu dengan saya. Mereka tidak langsung mengatakan mereka kelompok saksi Yehova. Tidak. Mereka mengaku sebagai Kristen. Bahkan mereka mengklaim mereka justru lebih Kristen daripada kita. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Nah, mereka menganggap bahwa diri mereka itu sungguh-sungguh pengikut Kristus yang sejati. Kita ini, kelompok Protestan dan sebagainya, itu bukan pengikut Kristus. Itu klaim dari mereka. Lalu berikutnya mereka adalah kelompok yang sangat loyal, setia dalam memberitakan kebenaran versi mereka itu. Mereka datang door to door kan. Jadi mereka selalu datang biasanya berdua. Waktu mereka datang kepada saya berdua, ada satu penatua, lalu satu jemaat awam mereka. Penatua ini sengaja mengajak jemaatnya satu orang untuk melatih jemaatnya ini berdiskusi, memberikan tanggapan kepada orang-orang Kristen. Dan itu yang mereka lakukan begitu setia. Bahkan ketika mereka melakukan pelayanan itu, mereka tidak dibayar. Menurut pengakuan dari salah seorang penatua kepada saya, penatua saksi Yehova, mereka tidak dibayar, tidak digaji. Mereka kemana-mana, melayani kemana-mana itu pakai uang mereka sendiri. Ini hebatnya mereka. Mereka pemberita yang begitu loyal, yang setia memberitakan Injil versinya mereka itu. Kemudian berikutnya, kelompok ini berkembang dengan begitu pesat. Saya baca di buku mereka, pada tahun 2001, itu ada 6 juta saksi Yehova yang tersebar di 230 negeri di seluruh dunia. Tapi waktu saya melihat website mereka, itu mereka mengklaim sudah berjumlah 7,5 juta jiwa. 7,5 saksi Yehova. Jadi berkembang kan. Tapi waktu saya ketemu dengan mereka, ada seorang penatua saksi Yehova, mereka mengatakan sekarang itu jumlah saksi Yehova sudah 9 juta. 9 juta saksi di seluruh dunia. Jadi saudara melihat ada begitu signifikan perkembangan mereka dari hanya sekelompok kecil pada zamannya pada zamannya Russell, presiden pertama, lalu berkembang sampai jutaan sekarang. Dan ini menyebabkan mereka sangat berbahaya karena waktu mereka berkembang semakin banyak, maka mereka semakin berpotensi mempengaruhi jemaat Kristen yang awam. Karena jumlah mereka semakin banyak itu. Kemudian mereka juga memiliki lembaga penerbitan. The Watchtower, lembaga menara pengawal ini memiliki penerbit sendiri yang menerbitkan buku-buku mereka. Buku yang terkenal itu adalah The Watchtower, Menara Pengawal, lalu Awake yang dikenal dengan Sedarlah. Juga mereka memproduksi Alkitab TDB, Terjemahan Dunia Baru, atau dalam Inggris disebut dengan New World Translation. Nah, ini semua yang menyebabkan mereka sangat berbahaya. Selain mereka mirip dengan kekristenan,
juga mereka adalah kelompok yang berbahaya. Itu sebab mengapa kita harus belajar tentang saksi Yehova. Sekali lagi ya, bukan tujuannya supaya kita menjadi bagian daripada kelompok ini. Tidak. Supaya kita belajar mereka, supaya kita bisa mengenal siapakah mereka, lalu mengetahui bagaimana ajaran mereka, sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok ini. Ini yang menjadi tujuan kita, mengapa kita harus belajar saksi-saksi Yehova. Oke, kita masuk dalam poin selanjutnya, yaitu siapakah mereka. Dalam materi ini saya menggunakan semua materi ini langsung dari buku-buku mereka langsung. Jadi saya tidak mendengarkan dari kata orang. Kata orang saksi Yehova itu seperti ini. Tidak. Saya memiliki buku-buku saksi Yehova dan salah satu buku mereka ini berjudul Saksi-saksi Yehova, siapakah mereka? Di dalam buku ini mereka memberikan sejarah latar belakang mereka, lalu bagaimana pengajaran mereka dan seterusnya. Dan sekarang kita akan melihat kapan mulai terbentuknya kelompok ini. Kelompok ini mulai terbentuk sebetulnya pada akhir abad ke-19, yaitu pada tahun 1870-an. Mulanya dia belum bernama saksi-saksi Yehova, tapi bernama kelompok belajar Alkitab, yaitu siswa-siswa Alkitab, yang dipelopori oleh Charles T. Russell yang lahir di Pennsylvania, Amerika Serikat. Barusan saya mendengarkan video calon presiden Amerika itu ditembak ketika kampanye itu si Donald Trump itu di Pennsylvania ini. Jadi di sini si Russell lahir, dia membentuk kelompok belajar yang bernama siswa-siswa Alkitab. Nah, Russell ini sebelum dia membentuk kelompok ini, dia berada di gereja Presbyterian. Pada waktu dia ada di gereja Presbyterian, dia terusik dengan dua doktrin yang diajarkan di gereja tersebut. Pertama, yaitu doktrin tentang predestinasi. Kemudian yang kedua, tentang neraka. Jadi si Russell ini rupanya terusik dan terganggu, kok bisa ya Allah yang bijaksana dan adil itu kemudian menetapkan seseorang untuk menerima penghukuman secara kekal. Bagi dia itu tidak masuk akal. Sehingga dia terus mempertanyakan hal tersebut, tidak mungkinlah Allah yang kasih adanya, yang penuh kasih, tidak mungkin menghukum selama-lamanya orang yang berdosa di neraka. Sehingga karena hal itu kemudian dia keluar dari Presbyterian, kemudian dia masuk ke Kongregasional, tidak begitu lama, kemudian dia keluar lagi dari sana, sempat menjadi skeptis dalam beberapa waktu lamanya, lalu kemudian dia bertemu dengan kelompok Advent, dan dia tertarik dengan pengajaran Advent waktu itu yang fokus pada nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus. Itu sebab di sepanjang hidupnya si Russell ini gemar sekali menubuatkan kapan Yesus datang kembali kali kedua. Bukan hanya Russell, tapi presiden-presiden berikutnya juga menubuatkan kapan Yesus datang kali kedua. Nah, ini menjadi ketertarikan Russell, kemudian bergabung dengan gereja Advent, lalu kemudian dia membentuk apa yang dia sebut sebagai kelompok belajar siswa-siswa Alkitab. Ini presiden pertama daripada kelompok saksi Yehova. Kemudian setelah si Russell meninggal, dia digantikan oleh Joseph Rutherford pada tahun 1931. Dan di masa kepemimpinan Rutherford inilah muncul istilah saksi-saksi Yehova. Jadi saksi-saksi Yehova muncul pada 1931 di bawah kepemimpinan daripada Joseph Rutherford. Dari mana mereka mendapati istilah tersebut? Saksi-saksi Yehova, mereka mengambil dari Yesaya 43 ayat 10 sampai 12. Dan Rutherford ini adalah seorang pemimpin yang saya baca itu, dia seorang manajer yang bagus. Dia mengatur kelompok ini begitu rapi di bawah kepemimpinan daripada Rutherford. Kemudian setelah Rutherford meninggal, 1942 dia diganti oleh presiden yang ketiga, yaitu Nathan Knorr, sebagai presiden ketiga lembaga menara pengawal. Di bawah kepemimpinan Nathan Knorr ini kemudian muncul Alkitab mereka, yaitu New World Translation, atau dalam bahasa Indonesia disebut Terjemahan Dunia Baru. Ini di bawah kepemimpinan daripada Nathan Knorr, presiden ketiga daripada lembaga menara pengawal. Memang ada presiden selanjutnya, keempat, kelima, dan keenam,
Tapi kalau saya baca di buku-buku Saksi Yehova, kelihatannya mereka fokus kepada 3 presiden ini di dalam buku-buku mereka yang menjadi fokus mereka. Saya lihat ya. Ini ada di buku Saksi Yehova halaman 6 sampai yang ke-9. Dan kantor pusat mereka itu dulu berada di Brooklyn, New York. Sekarang itu sudah pindah dari Brooklyn lalu pindah ke Warwick, masih di New York juga. Antara Brooklyn ke Warwick itu saya baca sekitar 80 kilometer kalau tidak salah saya baca itu. Dan mereka membeli sebidang tanah di Warwick itu seluas lebih daripada 100 hektar. Lalu mereka membangun kantor pusat di sana. Bayangkan bagaimana kekuatan finansial daripada kelompok ini bisa membeli lebih daripada 100 hektar di Amerika. Tentunya tanahnya itu sangat mahal sekali. Dan mereka rupanya didukung oleh keuangan yang bagus sekali, bahkan sampai menerbitkan buku-buku lalu Alkitab versi mereka, dan itu mereka bagikan secara gratis. Waktu saya ketemu mereka memberikan buku-buku pada saya itu secara gratis, tidak dipungut biaya 1 sen pun. Nah, kemudian kalau saya mengamati, rupanya istilah presiden di kelompok ini hanya sampai sekitar presiden yang ke-6, sekitar tahun 2000. Kemudian saya melihat istilah presiden sudah nggak ada lagi. Tapi muncul sebuah istilah baru atau istilah yang lebih dikenal, yaitu BAPIM. Jadi para pemimpin daripada lembaga Menara Pengawal ini disebut sebagai BAPIM, Badan Pimpinan. Nah, anggota-anggotanya itu terdiri dari beberapa orang seperti Cook, lalu ada Flegel, Samuel Hart, Jeffrey Jackson, lalu ada Stephen Ladd, Gerrit Loos, Sanderson, Splain, dan Jeffrey Winder. Ini para anggota pimpinan daripada saksi-saksi Yehova, dan anggota ini bertugas, kalau saya baca di buku mereka, itu memberi makanan rohani bagi setiap seluruh saksi Yehova, dan orang-orang harus tunduk kepada mereka, harus tunduk pada penafsiran BAPIM ini, tidak boleh ada protes, tidak boleh dikritisi, harus tunduk apa yang mereka katakan, mesti tunduk, tidak boleh ada bantahan kepada mereka. Ini sekilas kelompok saksi Yehova, dan sekarang kita akan belajar apa yang mereka percayai. Masih di buku yang sama, saksi-saksi Yehova siapakah mereka? Mereka memberikan daftar list atau daftar yang menjadi inti kepercayaan mereka itu ada 42. Kalau saya baca di buku itu ada 42 yang menjadi kepercayaan yang esensial kelompok ini. Misalnya mereka menganggap Yesus itu adalah ciptaan pertama. Jadi pada mulanya hanya ada Yehua, lalu kemudian Yehua ini mencipta Yesus Kristus sebagai ciptaan pertama, lalu melalui Yesus Kristus ini diciptakan segala sesuatu. Jadi ciptaan pertama itu siapa? Yesus Kristus. Lalu yang kedua, mereka percaya bahwa Yesus ketika dia bangkit, ketika dia mati, lalu dia bangkit itu bukan bangkit secara jasmani, bukan secara fisik, tapi secara roh, secara rohani. Nggak ada lagi tubuh fisiknya itu. Kemudian mereka juga menolak tentang neraka. Bagi mereka neraka itu adalah kuburan umum manusia. Jadi ketika orang-orang jahat itu mati, mereka musnah begitu saja, selesai. Tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Kalau kita percaya ada penghukuman kekal di neraka, bagi mereka neraka itu tidak ada. Allah itu penuh kasih, seperti yang dikatakan oleh si Russell tadi itu. Sehingga neraka itu cuma semacam kuburan umum manusia, ketika mati ya sudah selesai, finish. Nggak ada lagi keberadaan mereka. Eksistensi manusia sudah selesai. Kemudian mereka percaya surga itu hanya dipenuhi oleh sejumlah kawanan kecil orang yang mereka sebut sebagai Kristen terurap, dan itu jumlahnya hanya sebanyak 144.000 orang. Tidak lebih dan tidak kurang. Tapi di dalam buku mereka ini, mereka tidak mencantumkan pengajaran-pengajaran yang miring mereka yang lain, yang saya ketahui. Misalnya, mereka juga menolak doktrin Allah Tritunggal seperti yang kita percayai. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka tolak itu, Tritunggal itu salah, sesat, itu paganisme bagi mereka. Mereka percaya hanya ada satu Allah, Yehua. Yesus bukan Allah, tapi ciptaan Yehua.
Roh Kudus bukan Allah, tapi tenaga aktif Allah, kuasa Allah. Lalu mereka juga menganggap Yesus ini, ya Yesus kan ciptaan pertama. Lalu ketika Yesus dicipta pertama, memang Yesus sudah punya keberadaan sebelum dia ada di dunia. Siapakah dia? Menurut mereka, keberadaan Yesus sebelum di dunia, dia adalah makhluk roh yang bernama Mikael. Jadi Yesus adalah malaikat Mikael yang bernama Yesus adalah seorang malaikat yang bernama malaikat Mikael. Itu kepercayaan mereka. Kemudian mereka menganggap, ya tadi saya katakannya, Roh Kudus itu adalah hanya sekedar tenaga aktifnya Allah, kuasa Allah, bukan bukan suatu pribadi. Kemudian mereka juga mempercayai sebuah kitab yang mereka sebut sebagai New World Translation, atau di Indonesia disebut Terjemahan Dunia Baru. Sekali lagi, ini kitab yang sama sekali berbeda dengan Alkitab yang kita pegang, karena teks yang mereka gunakan, itu kata-kata kalimat yang mereka gunakan itu sudah diedit sedemikian rupa, sesuai dengan pandangan teologi mereka sendiri. Nah, ini apa yang mereka percaya. Masih banyak kepercayaan-kepercayaan lain yang tidak fundamental dan saya kira tidak perlu kita persoalkan lebih lanjut. Misalnya mereka menolak transfusi darah. Tidak boleh seseorang melakukan donor darah, transfusi darah itu tidak boleh. Lalu mereka juga menolak misalnya hormat bendera. Lalu di Amerika kalau tidak salah itu ada wajib militer, dan para saksi Yehova itu menolak hal tersebut. Jadi saya kira itu tidak penting. Yang terpenting bagi kita bagaimana ajaran fundamental dari kelompok ini harus kita tanggapi. Ini apa yang mereka percaya. Nah, sekarang kita masuk dalam poin selanjutnya, apologetika terhadap kelompok saksi-saksi Yehova. Nah, saudara sekalian, seperti saya katakan tadi, saya sudah bertemu dengan mereka. Kira-kira sudah lebih daripada 10 kali saya ketemu mereka. Ini adalah foto saya bersama mereka. Saya di bagian tengah ini adalah teman saya, orang Kristen, ini mereka. Saya tutupi wajah mereka ya, karena saya belum izin ke mereka. Ini mereka, lalu kami berdiskusi di sini. Nah, teks yang menjadi standar di dalam pelajaran apologetika, seperti yang kita ketahui bersama, itu dalam 1 Petrus pasal 3, ayat 15 sampai 16. 1 Petrus pasal 3, ayat 15 sampai 16. Kalau saudara ada Alkitab, kita bisa buka sama-sama, lalu kita akan baca teks ini. Saya akan membacakan buat saudara ya, supaya cepat. Ayatnya berbunyi begini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, saudara, di dalam teks ini saya mendapati ada beberapa step yang harus kita pelajari, yang harus kita terapkan di dalam waktu ketika kita berapologetika. Yang pertama, sebelum kita melakukan aktivitas pembelaan iman Kristen, di ayat yang 15 dikatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini hal yang pertama yang harus kita lakukan. Kita harus menguduskan Kristus. Maksudnya Kristus itu harus menjadi sentral, pusat di hati kita. Menjadi sentral di dalam kehidupan kita. Kita harus menghormati Dia sebagai Tuhan kita, sebagai Allah kita. Kalau kita tidak melakukan ini, kalau ada orang-orang yang mengaku Kristen, tapi dia tidak menguduskan Kristus, dia tidak menghormati Kristus sebagai Tuhannya, dia tidak berhak melaksanakan tugas apologetik. Dia tidak punya hak sama sekali. Jadi sebelum Anda melakukan tugas pembelaan iman ini, engkau harus menguduskan Kristus sebagai Tuhanmu. Engkau harus menghormati Dia sebagai Tuhanmu. Engkau harus menjadikan Dia sentral, pusat di dalam hatimu, dalam seluruh kehidupanmu. Kalau engkau sudah melakukan ini, baru engkau bisa masuk dalam step selanjutnya,
yaitu di kalimat selanjutnya dikatakan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Baru engkau bisa masuk di dalam pembelaan iman. Setelah engkau melewati step yang pertama ini. Jadi kalau ada orang yang mengaku Kristen, tapi dia nggak percaya Yesus adalah Tuhan, dia tidak percaya Yesus adalah Allah, dia tidak berhak melakukan tugas apologetik. Kalau engkau sudah percaya Yesus adalah Tuhan, menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupanmu, dalam hatimu, dalam seluruh lakumu, tindak lakumu, maka engkau bisa masuk dalam tugas apologetika. Nah, kata-kata pertanggungan jawab di dalam ayat yang ke-15 tadi, dari kata Yunani apologia. Saya baca di buku R.C. Sproul, Sproul mendefinisikan apologia itu sebagai, secara harfiah, Sproul berkata, itu berarti sebuah pernyataan yang nalar atau sebuah pembelaan verbal, maksudnya yang lisan, pembelaan verbal. Walaupun memang kita bisa melakukan apologetics dalam bentuk tulisan, tapi secara harfiah menurut Sproul itu adalah sebuah pembelaan verbal, pembelaan iman verbal. Jadi ini bukan sebuah permintaan maaf. Apologia itu bukan sebuah permintaan maaf. Oh, maafkan saya ya. Enggak, itu sebuah pembelaan iman. Maksudnya kita mempertahankan iman kita berargumentasi untuk sudut pandang tertentu. Itu yang dimaksud dengan apologia atau kegiatan apologetika. Ini yang kita lakukan dan itu adalah step yang kedua. Tapi jangan lupakan ada step yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan. Kalimat selanjutnya dikatakan bahwa tetapi haruslah dengan lemah lembut, lalu ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, ayat 15 bagian akhir dan ayat 16 ini bicara tentang perilaku, bicara tentang moralitas. Jadi, apologetika itu harus berbanding lurus dengan perilaku kita yang benar. Kita harus menjadi surat terbuka, surat Kristus. Kita harus menampilkan Kristus dalam hidup kita. Perilaku kita itu harus sejalan dengan Kristus, sejalan dengan Alkitab. Jadi kita ketika melakukan apologetika, jangan sembarangan. Selain kita harus belajar mati-matian, kita harus menampilkan perilaku yang benar juga. Lemah lembut, harus hormat, dengan hati nurani yang murni. Ini harus kita lakukan. Nah, saudara, saya terlibat dalam pelayanan apologetika ini sudah sejak lama. Mungkin sekitar tahun 2007. Karena pada tahun 2007 itu, saya menonton video daripada Pendeta Budi Asali. Waktu itu dia berdebat dengan kelompok Unitarianisme. Dan waktu saya menonton video debat tersebut, saya kok merasa tertarik dengan hal ini ya, dengan terkait dengan diskusi dan apologetika ini. Saya merasa tertarik lalu saya belajar bagaimana berapologetika, saya belajar doktrin-doktrin Kristen yang utama melalui banyak sekali pendeta, guru-guru saya banyak sekali. Ya walaupun saya tidak sekolah teologi secara formal, saya sempat sekolah teologi secara formal, tapi tidak selesai, tapi saya mempunyai guru-guru yang banyak. Dosen-dosen saya ini banyak. Di beberapa STT Indonesia menjadi guru-guru saya juga. Ada cukup banyak lah yang membimbing saya. Nah, saya mulai tertarik sekitar tahun 2007, dan pada tahun itu awal-awal tahun di mana saya berapologetika, dan saudara tahu apa yang terjadi? Karena waktu itu saya masih panas ya, panas-panasnya masih, darah saya masih mendidih begitu. Kemudian apa yang terjadi? Saya berapologetika dengan begitu brutal. Kata-kata yang saya keluarkan itu begitu sangat menyakiti hati orang. Sangat sakit. Waktu itu ada yang namanya grup bernama Sabda Space. Saya masuk di situ, saya menjadi salah satu member di sana, dan saya berdebat di sana dengan banyak orang, dengan para bidat juga ada di sana. Tapi saya
di samping saya menyampaikan kebenaran, saya juga mengeluarkan kata-kata yang semestinya tidak dilontarkan oleh pengikut Kristus yang sejati. Mohon maaf, saya mengeluarkan kata-kata sinting, gila, goblok, dan segala macam kebun binatang, binatang-binatang yang ada di kebun binatang itu semua keluar di situ. Bayangkan saudara, ini waktu pertama kali, tahun-tahun pertama ketika saya berapologetika. Dan ketika seiring berjalannya tahun, saya mulai menyadari bahwa ini sebuah kekeliruan. Ini sebuah kesalahan. Enggak semestinya saya melakukan itu. Karena ada teks yang mengatakan, kamu harus berapologetika, ayat 15 tadi, bagian ayat 16, dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang murni. Ini yang terkadang dilupakan oleh para apologet yang bermain di area ini. Seringkali mereka lupa. Sehingga mereka tidak menampilkan sikap yang benar ketika mereka melakukan tugas apologetika. Menurut saya itu keliru. Itu melawan teks yang sudah kita baca tadi itu. Sehingga seiring berjalannya waktu, saya mulai mengintrospeksi diri. Maafkan saya Tuhan, saya sudah salah selama ini. Lalu saya mulai merubah pandangan saya tentang apologetik. Saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi dengan cara yang benar. Jadi kita harus menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Ya. Apa yang kita sampaikan harus berbanding lurus dengan bagaimana caranya kita menyampaikan. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Sehingga step-step inilah yang harus kita lalui ya. Yang pertama, dalam apologetics, engkau harus menguduskan Kristus sebagai Tuhanmu. Ini syarat pertama. Setelah itu, engkau bisa masuk di dalam tugas apologetik. Tapi jangan lupa ada step yang ketiga. Engkau berapologetika dengan cara yang benar. Dengan sikap yang hormat, lemah lembut, hati nurani yang murni. Oke? Ini 3 step dalam apologetika yang tidak boleh kita lupakan. Setelah itu, kita bisa masuk di dalam beberapa poin dalam apologetika. Mungkin saudara ingin berdebat dengan kelompok saksi Yehova. Oke, tidak masalah, boleh. Dan perdebatan itu bukan sesuatu yang dilarang oleh Alkitab. Itu diajarkan dalam Alkitab. Para rasul, Apolos, bahkan Paulus itu ahli-ahli debat di masanya. Bahkan Yesus sendiri adalah seorang pendebat di mana dia melawan orang-orang Farisi pada waktu itu. Tapi kalau saudara ingin berdebat dengan saksi Yehova, kelihatannya mereka tidak suka perdebatan. Perdebatan yang dilakukan secara live misalnya. Kita sengaja mengundang mereka misalnya, ayo kita debat live. Mereka pasti nggak mau itu. Mereka tidak mau. Nah, saya pernah mendapati di channel saya, seorang akun yang bernama Lopez Titik, dia sering gangguin channel saya di YouTube. Dia komentar macam-macam, spamming di YouTube saya. Lalu karena saya sudah agak jengkel sama dia, lalu saya tantang di debat, ayo kalau gitu kita debat aja, debat terbuka. Kamu mau debat terbuka? Saya siap kapanpun, anytime saya siap. Lalu dia bilang, oke, dia siap. Ya sudah, kita persiapkan debat. Hari ini, tanggal sekian, kita berdebat. Nah, tiba waktunya, kita sudah siapkan, sudah buat StreamYard di YouTube, saya sudah siapkan materi. Tiba waktunya, dia ingkar janji. Dia nggak mau debat. Alasannya katanya, wah ada keperluan keluarga katanya. Dan pada intinya mereka memang tidak suka debat. Mereka tidak mau debat terbuka. Kecuali secara personal. Seperti ini, saya sedang berdiskusi dengan mereka ini. Ini mereka. Jadi kita berdiskusi, berdebat di sini bisa. Tapi secara personal. Kalau di depan umum, itu mereka tidak mau berdebat. Dan beberapa waktu yang lalu, teman saya yang mantan saksi Yehova juga sudah mengatur acara perdebatan saya dengan seorang saksi Yehova, dan sampai sekarang juga tidak bisa terrealisasi karena mereka memang tidak suka debat secara publik. Tapi kalau saudara ingin berdebat secara personal, boleh, tidak masalah. Itu disetujui oleh Alkitab. Tidak ada pelarang di Alkitab. Saudara juga bisa menyiarkan kebenaran Alkitab yang benar itu melewat medsos ya. Kalau saudara bukan seorang pembicara, saudara misalnya tidak punya karunia sebagai pengajar, pengkhotbah dan sebagainya, saudara bisa lewat medsos.
Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram. Nggak perlu saudara ngomong, di YouTube kan ngomong, ya udah di Facebook aja saudara ketik-ketik ayatnya, misalnya tentang keilahian Yesus, dia adalah Tuhan, Allah yang sejati. Nggak masalah, bisa lewat medsos. Kemudian kalau saudara mau door to door, boleh juga. Saudara berani enggak door to door ya, datangi mereka maksudnya. Saya pernah, saudara, waktu 2010, saya baru pertama kali ketemu mereka, tetapi saya datangi mereka. Biasanya kan mereka datangi kita kan, door to door, dari pintu ke pintu mereka datang berdua, lalu mereka datangi kita dan mengajar kita. Tapi saya enggak, saya terbalik, saya yang datangi mereka. Saya datangi mereka lalu saya diskusi dengan mereka di sana, dan saya diberikan buku-buku termasuk Alkitab mereka saya diberikan waktu itu. Kalau saudara mau melakukan ini juga bisa. Kalau saudara mau, tidak masalah. Dan kalau saudara tidak mau mendatangi mereka, ketika mereka datangi saudara, saudara jangan tolak, terima saja. Itu justru kesempatan bagi saudara untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan Injil kepada mereka. Jangan tolak mereka, terima aja. Saya tidak setuju dengan seorang dosen, ada seorang dosen di tempat saya, dia seorang pengajar teologi, bahkan pendeta. Suatu ketika ada saksi Yehova yang datang menemui dia di rumahnya dia, tapi dia langsung mengatakan, oh saya adalah seorang pendeta. Waktu dia katakan demikian, saksi Yehova langsung keluar dari rumah dia dan tidak mau lagi berbicara dengan orang ini. Saya kira ini bukan sebuah tindakan yang tepat, apalagi dia seorang pendeta yang ngerti Alkitab, dia seorang dosen, tapi dia menolak secara halus kedatangan saksi Yehova. Kalau jemaat awam kedatangan saksi Yehova dan saudara menolak, dan memang harus saudara tolak karena saudara belum mengerti Alkitab dengan benar, harus tolak. Tapi kalau pendeta, apalagi dosen teologi, kedatangan saksi Yehova lalu dia tolak, saya tidak sependapat dengan ini. Justru itu kesempatan bagi pendeta itu untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan ditolak. Terima saja mereka, lalu sampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu kesempatan bagi saudara untuk memberitakan Injil. Saudara, sorry ya kalau intonasi kalimat saya agak meninggi atau agak keras. Saya memang seperti ini ya, bukan bermaksud apa-apa. Siapa? Saudara bisa lakukan itu, ya. Saudara bisa lakukan door to door ya. Nah, tapi ketika saudara melakukan apologetika terhadap mereka, ada satu hal yang perlu saudara perhatikan. Ini yang saya praktekkan kepada mereka ya. Pertama, kalau saudara kedatangan mereka, saudara harus membiarkan diri saudara untuk mendengarkan apa yang mereka katakan. Jangan langsung serang mereka. Mereka datang, oh kamu bidat, kamu pengajar sesat, keluar dari sini. Atau saudara menyampaikan kata-kata yang kasar itu, jangan. Jangan langsung menyerang mereka secara frontal seperti itu. Ya nanti mereka akan keluar dari rumah saudara dan tidak akan lagi berbicara dengan saudara. Atau saudara langsung menjudge mereka dengan kalimat-kalimat yang seperti saya katakan tadi, yang kasar, termasuk ya pengajar guru palsu dan sebagainya. Tidak usah. Yang perlu saudara lakukan adalah dengarkan mereka. Saudara dengarkan mereka, diam aja, dengarkan mereka bicara. Kemudian yang kedua, kalau saudara tidak ngerti, minta klarifikasi kepada mereka. Saudara tanya kepada mereka, oh Anda mengatakan tadi Yesus adalah ciptaan pertama. Oke, dia ciptaan pertama. Lalu ketika dia diciptakan, maksudnya bagaimana ini Pak? Kalau Yesus ciptaan pertama, berarti dia itu siapa? Diciptakan sebagai apa? Nah, mereka akan menjelaskan, oh dia diciptakan sebagai malaikat. Yang bernama siapa? Mikael. Nah, saudara bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan klarifikasi ketika ada hal-hal yang saudara anggap saudara belum mengerti. Jadi pertama, saudara dengarkan mereka. Jangan langsung serang mereka, jangan langsung memberikan pendapat, jangan. Dengarkan dulu mereka, lalu minta klarifikasi kalau saudara nggak ngerti, berikan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang ketiga, step yang ketiga, baru saudara memberikan tanggapan. Nah ini penting, karena saudara kalau melakukan ketiga hal ini, saudara bisa akan terus menjalin komunikasi dengan mereka. Ini yang saya lakukan, saudara sekalian, sehingga sampai sekarang saya sudah berkomunikasi dengan saksi Yehova mulai 2010 sampai sekarang.
sudah bertahun-tahun, saya masih tetap bisa berkomunikasi dengan mereka. Mereka tidak pernah memblokir WA saya, mereka tidak pernah meng-unfriend saya, mereka tetap berteman dengan saya. Kalau ketemu dengan saya, kita tetap bisa bicara sebagai seorang teman, walaupun kita berbeda pendapat, walaupun di dalam diskusi ini memang saya keras juga kepada mereka, memberikan posisi saya tentang Yesus Kristus misalnya. Tapi karena saya melakukan ketiga hal ini, saya tidak langsung menjudge mereka, saya mendengarkan mereka dengan baik, mengklarifikasi mereka, sehingga sampai sekarang saya masih bisa menjalin komunikasi mereka. Ini pentingnya mengapa kita masih tetap bisa berkomunikasi dengan mereka. Karena setiap saat mungkin ada momen tertentu Tuhan bisa memakai kita untuk kembali memberitakan kebenaran bagi mereka. Kalau kita sudah membuat tembok yang begitu tinggi pada mulanya, sudah langsung mengatakan bidat kamu sesat, ya sudah selesai. Kita sudah tidak lagi berteman dengan mereka. Lalu bagaimana kita menyampaikan Injil kepada mereka? Jadi kita harus berusaha menjalin pertemanan dengan mereka walaupun kita berbeda pendapat. Saya dengan beberapa teman Kristen juga seringkali juga berbeda pendapat. Dengan beberapa teman-teman saya, beberapa pendeta juga, bahkan kita frontal sekali berbeda paham, tapi kita tidak saling unfriend, tidak seperti itu, dan kita tetap berkomunikasi. Nah, ini pentingnya sudah terapkan juga di dalam kelompok saksi Yehova. Dan yang terakhir, di dalam tugas apologetika, saudara mesti cek dulu baik-baik apa tujuan Anda melaksanakan tugas apologetika ini. Tujuanmu itu apa sebetulnya? Supaya dianggap hebat, jago berdebat. Oh, ayo kita debat yuk. Ayo saya siapkan YouTube ya. Siapapun yang berani melawan kekristenan, saya tantang kamu, kita berdebat. Ayo kita debat live. Tapi tujuanmu itu apa? Supaya orang lihat kamu, wah kamu hebat, si Albert ini jago debat, jago bicara dia. Ya, supaya orang puji sama saudara. Kalau orang Manado bilang itu makan puji ya, di tempat saya itu, makan puji. Saudara haus pujian, sehingga saudara mau terjun di dalam dunia apologetika. Ini salah. Salah sekali ini. Ini suatu tujuan yang sangat keliru. Engkau harus membetulkan motivasimu itu apa sebetulnya. Tujuanmu melakukan pelayanan ini apa? Bagi saya, ketika saya terjun di dalam pelayanan ini, itu dilandasi oleh motivasi bahwa saya ini mengasihi mereka. Saya mengasihi kelompok saksi Yehova, sehingga saya tidak ingin mereka binasa, masuk neraka selama-lamanya. Saya ingin Tuhan pakai saya, melalui saya bisa memberitakan kebenaran, dan moga-moga Tuhan bisa menyelamatkan mereka. Kalau bisa, Tuhan memberikan anugerahnya bagi mereka, sehingga mereka bisa diselamatkan. Ini menjadi tujuan saya. Ini yang menjadi motivasi saya, mengapa saya terlibat terjun di dalam dunia apologetika ini. Dan ini yang harus saudara lakukan. Jangan engkau masuk dalam bidang ini supaya, seperti saya katakan tadi ya, supaya dibilang orang hebat, jago debat, jago bicara, dan sebagainya, supaya dipuji orang. Jangan. Saudara harus tanggalkan, buang jauh-jauh itu. Engkau harus mempunyai motivasi atas dasar kasih Kristus. Kasih Kristus itu harus ada di atas segalanya. Saudara mau melakukan apapun saja, bukan hanya bidang apologetika. Saudara mau berkhotbah di mimbar, menjadi pendeta, menjadi pengkhotbah setiap minggu di gereja saudara masing-masing, harus dilandasi oleh kasih Kristus. Ini yang pertama yang harus saudara lakukan. Apologetika saudara harus dipenuhi dengan kasih Kristus. Ini yang benar. Lalu, sebelum saudara melakukan apologetika, saudara mesti berdoa kepada Tuhan. Saudara mesti minta Tuhan memberikan hikmat kepada saudara, memberikan kekuatan kepada saudara untuk melaksanakan tugas ini. Saudara maksudnya harus mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, engkau tidak bisa bikin apa-apa. Tidak bisa. Sehebat apapun saudara, sepintar apapun saudara, tidak peduli saudara sudah S1, S2, S3, bahkan sudah profesor sekalipun, tapi kalau kamu tidak mengandalkan Tuhan, kamu tidak berdoa dulu sebelum saudara melakukan tugas ini, tidak ada gunanya. Kamu manusia yang paling sombong di dunia ini.
Kalau kamu tidak berdoa sebelum melakukan tugas pelayanan ini, kamu paling sombong di dunia ini. Saya mau katakan sekali lagi, kamu paling sombong. Kenapa? Kita makhluk yang lemah. Kita hanya manusia ciptaan Allah. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah yang menciptakan kita. Kita harus mohon hikmat Allah, pimpinan Tuhan, kekuatan Tuhan terlebih dahulu. Baru kita masuk dalam tugas ini. Itu sebab dalam setiap segala aktivitas pelayanan saya harus mendahului dengan doa dulu. Waktu saya dihubungi oleh Pastor Fasli untuk menyampaikan materi, saya bergumul, saudara sekalian. Setiap kali saya diminta untuk menyampaikan materi, saya sangat bergumul. Kenapa? Karena saya tahu saya ini manusia yang paling banyak kelemahan, paling banyak kekurangan di dunia ini. Dan karena saya tahu saya manusia yang lemah, saya harus mengandalkan Tuhan. Terus saya mesti berdoa kepada Tuhan mati-matian, minta pimpinan Tuhan. Dan sebelum acara ini mulai, saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, tolong Tuhan, saya orang paling lemah di dunia ini. Saya butuh Engkau, saya butuh pimpinan-Mu Tuhan, saya butuh hikmat dari-Mu untuk menyampaikan kebenaran itu Tuhan. Sehingga saya bisa ada malam hari ini. Nah, ini yang mesti saudara tidak boleh lupakan, hal-hal terkait dengan apologetika, termasuk teks yang sudah saya sampaikan tadi, yang tidak boleh saudara lupakan, saudara harus melakukan hal ini. Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana apologetika kita terhadap serangan-serangan yang disampaikan oleh saksi Yehua. Nah, ada beberapa poin yang ketika saya bertemu dengan mereka yang kami bicarakan, dan kalau saya ketemu mereka, saya tidak mau bicara hal-hal yang sekunder, saudara sekalian. Ketika mereka mulai berbicara hal-hal yang tidak fundamental, maka saya selalu berusaha menarik mereka untuk masuk ke dalam doktrin yang primer. Misalnya kan kita percaya tentang Yesus Kristus ya. Kristologi adalah salah satu doktrin fundamental dalam Kekristenan. Ya oke, ketika mereka ketemu saya, lalu kita bicara, saya langsung menarik mereka masuk ke dalam poin ini. Lalu mereka mengatakan apa? Tadi ya, Yesus itu adalah ciptaan pertama. Saya mengutip langsung dari buku mereka, yaitu berjudul Kabar Baik dari Allah. Mereka berkata begini, Ia adalah, maksudnya Yesus ya, Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama. Tidak seperti manusia lain, Yesus hidup di surga sebagai makhluk roh sebelum dilahirkan di bumi. Yohanes 8 ayat 23. Ia tidak dilahirkan oleh seorang wanita di surga. Ia diciptakan langsung oleh Bapa surgawinya Yehua. Ini ada di halaman yang ke-8 dari buku ini. Jadi mereka percaya rupanya Yesus adalah ciptaan pertama. Ciptaan sebagai apa? Sebagai makhluk roh. Jadi sebelum dia ada di dunia, dia dicipta sebagai makhluk roh. Makhluk roh ini siapa? Saya katakan tadi, yaitu malaikat. Malaikatnya siapa? Bukan Gabriel dan yang lain, tapi adalah Mikael. Jadi Yesus ciptaan pertama, sebelum ada di dunia, dia ciptaan pertama sebagai makhluk roh yang bernama Mikael. Teks yang mereka gunakan mana? Salah satunya adalah Yohanes 8:23. Ini teks yang paling lucu. Dan memang saudara sekalian, setiap kali kita berbicara dengan mereka, mereka paling banyak kutip ayat Alkitab. Kutip sana sini, tapi dikutip secara out of context. Semua teks yang mereka gunakan itu lucu sekali. Bagaimana tanggapan kita terhadap poin ini? Yang pertama, kalau mereka mengatakan Yesus adalah ciptaan pertama, kita langsung bisa ajak mereka pergi ke Yohanes pasal 1 ayat 3. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 3. Di sana kan dikatakan bahwa Sang Firman atau Logos itu adalah mencipta segala sesuatu kan. Di ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Sang Firman yang adalah Yesus sendiri. Nah, sekarang pertanyaan begini, kalau Dia adalah pencipta segalanya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus, mungkinkah Dia diciptakan oleh Yehua, oleh Allah? Mungkin tidak. Ini kan tidak masuk akal. Kalau Dia pencipta segala sesuatu, Dia tidak mungkin berada di dalam ciptaan itu. Karena Dia pencipta segala sesuatu. Kalau Dia pencipta segala sesuatu, apakah dengan demikian Dia mencipta dirinya sendiri? Apakah seperti itu? Kan tidak bisa. Dia tidak bisa mencipta diri.
semua makhluk tidak bisa mencipta diri. Hewan, harimau tidak bisa mencipta diri sendiri. Saya tidak bisa mencipta sendiri. Bagaimana kita makhluk ciptaan lalu kita mencipta diri sendiri? Tidak bisa. Alkitab menegaskan hanya Allah sang pencipta. Jadi kalau dikatakan Yesus pencipta segala sesuatu, berarti dia tidak merupakan bagian daripada ciptaan itu. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin mencipta dirinya sendiri. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika saya bertemu dengan kelompok ini, saya mengajak mereka untuk membuka Yesaya 44 ayat 24. Dia katakan begini ya, beginilah firman Tuhan. Tuhan huruf besar semua ini adalah Yahweh ya, Yehua. Penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Jadi menurut ayat ini dikatakan bahwa yang mencipta itu adalah siapa? Yahweh, atau yang disebut sebagai saksi Yehova sebagai Yehua, itu sama aja ya. Yahweh sama Yehua sama aja. Hanya berbeda penyebutan. Jadi sang pencipta itu adalah Yehua, bahkan dia menciptakan seorang diri. Seorang diri. Nah, kalau Yesus dikatakan oleh Yohanes pasal 1 ayat 3 sebagai pencipta segala sesuatu, berarti kita mengkaitkan dengan Yesaya 44:24, berarti Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Berarti Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Dan karena itu dia bukan ciptaan daripada Yahweh. Masa Yahweh mencipta Yahweh? Gimana itu ceritanya? Nggak masuk akal. Yahweh mencipta Yahweh. Kan nggak mungkin. Yesus pencipta segala sesuatu menunjukkan, membuktikan secara eksplisit bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Karena yang mencipta menurut Yesaya 44 hanya Yahweh seorang diri. Tidak ada yang mendampingi dia, tidak ada orang lain pokoknya. Hanya Yahweh seorang diri. Nah, waktu saya berikan ayat ini sama saksi Yehua yang datang kepada saya, dia langsung TKO, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tidak bisa membantah argumen saya ini. Karena ayatnya jelas. Dan kalau saudara membaca di kitabnya Saksi Yehova, juga mencatat hal yang sama. Di dalam TDB juga dikatakan Yehua itu mencipta seorang diri. Jadi bahkan di Alkitab mereka sendiri, di TDB atau NWT, itu juga mengatakan demikian. Jadi mereka tidak bisa bantah itu. Langsung TKO dengan ayat ini. Nah, kemudian kalau mereka pakai Yohanes 8 ayat 23, kalau saya baca ya, Yohanes 8 ayat 23, sebentar saya baca. Yohanes pasal 8 ayat 23. Di situ dikatakan, lalu ia berkata, Yesus berkata, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Nah loh, bagaimana ceritanya coba? Melalui ayat ini, mereka kemudian melompat pada satu kesimpulan. Oh, berarti Yesus itu adalah ciptaan pertama. Dari mana ceritanya ayat ini bicara? Tidak ada, ayat ini sama sekali tidak ngomong seperti itu. Cuma dikatakan, kamu berasal dari bawah, aku, Yesus itu berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, aku, Yesus bukan dari dunia ini. Tidak ada sama sekali dikatakan bahwa Yehua mencipta Yesus. Nggak ada. Ini ayat yang lucu sekali ya. Mereka menggunakan ayat-ayat yang penuh dengan kelucuan untuk membuktikan kebenaran mereka. Padahal nggak benar sama sekali. Nggak benar sama sekali. Nah, lalu maksud ayat ini apa? Maksud teks ini adalah bukan berarti Yesus dicipta oleh Yehua. Tidak. Maksudnya adalah bahwa dia memiliki keberadaan sebelum dia ada di dunia ini. Itu maksud ayatnya. Dia memiliki sebuah praeksistensi sebelum dia bereksistensi di dunia. Sebelum dia lahir di dunia ini, ternyata menurut ayat ini, menurut Yesus sendiri, dia sudah berasal dari atas, dari surga. Dia sudah ada di surga sebelum dia ada di dunia. Itu maksud ayatnya. Bukan berarti Yesus dicipta pertama. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu saya ketemu mereka, mereka juga mengatakan, ya kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, toh. Mereka juga percaya Yesus mati, disalib, walaupun salib mereka itu berbeda dengan apa yang kita pahami selama ini.
Yesus mati di salib bagi dosa manusia, tapi kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, problemnya di sini. Waktu dia bangkit pada hari yang ketiga, dia bangkit itu bukan secara fisik, secara jasmani, tapi sebagai makhluk roh. Dari mana mereka tahu itu? Saya kutip langsung dari buku mereka ya. Ini buku mereka. Jadi buku ini ada sama saya. Saya memiliki semua buku-buku yang saya presentasikan malam hari ini. Berjudul Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Alkitab. Dikatakan begini, 3 hari setelah Yesus mati, Yehua membangkitkannya sebagai makhluk roh. 1 Petrus 3:18. Nah, ini adalah buku mereka. Dan waktu saya baca di terjemahan Dunia Baru milik Saksi Yehova, TDB berkata seperti ini, dia dibunuh sebagai manusia, tapi dihidupkan sebagai makhluk roh. Benar. Jadi buku ini, apa yang dikatakan di buku ini ternyata sesuai dengan terjemahan Dunia Baru miliknya Saksi Yehova. Mereka percaya Yesus bangkit itu sebagai makhluk roh. Oke, sebagai makhluk roh. Jadi tubuh fisik Yesus sudah nggak ada lagi. Dia bangkit sebagai roh. Bagaimana kita menanggapi serangan daripada Saksi Yehova ini? Pertama, pandangan mereka ini langsung mengkontra begitu banyak teks di dalam Alkitab. Misalnya dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 ayat 22. Di sana Yesus secara langsung menubuatkan kebangkitannya sendiri. Dan di sana dia menubuatkan kebangkitannya itu secara fisik. Yohanes ayat 19. Saya baca dulu ya, Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari, tetapi, ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ini ialah tubuhnya sendiri. Jadi bait Allah itu, dia menganalogikan tubuhnya sebagai bait Allah. Jadi kamu rombak bait Allah, maksudnya kamu akan membunuh saya nanti, saya akan mati maksudnya, tapi aku akan mendirikannya kembali di dalam 3 hari. Maksudnya aku akan membangkitkan diri saya sendiri dalam 3 hari. Jadi sebelum dia mati, Yesus bahkan sudah menubuatkan kebangkitan fisik daripada tubuhnya sendiri. Mereka menentang teks ini. Lalu ketika saya bertemu dengan mereka, saya menggunakan teks dalam Lukas pasal 24 ayat 3, di mana diceritakan di sana tentang kebangkitan Yesus, dan dikatakan sana kuburnya itu kosong. Kemana tubuh Yesus waktu itu? Kalau kamu mengatakan kubur Yesus, Yesus bangkit sebagai makhluk roh, lah buktinya ini kuburnya kosong. Oke, ayat selanjutnya misalnya Kisah 1 ayat 9 sampai 11, di mana Yesus itu naik secara jasmani, dia perlahan, dia kan waktu dia bertemu dengan murid-muridnya, kemudian dia naik ke surga, dia kan naik secara perlahan, dia disaksikan oleh para murid. Kata-kata disaksikan itu berarti ada nampak tubuh Yesus waktu dia naik kan, perlahan disaksikan, berarti ada wujudnya dong kalau disaksikan. Kalau roh kan tidak bisa disaksikan. Kalau Yesus bangkit sebagai makhluk roh, itu nggak bisa dilihat. Tapi ketika Yesus naik ke surga, dia disaksikan oleh para murid. Berarti ada tubuh jasmaninya. Nah, pandangan Saksi Yehova akan melawan begitu banyak teks, di antaranya teks-teks ini. Dan pada waktu saya ketemu mereka, seperti saya katakan tadi ya, saya menggunakan Lukas pasal 24 ayat 3. Ayatnya berkata begini, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Saya langsung tanya kepada mereka ya, kalau Anda mengatakan Yesus bangkit sebagai makhluk roh, lalu mengapa faktanya kubur Yesus itu, di dalam kubur Yesus, sudah tidak ada lagi mayatnya? Mayat Yesus sudah tidak ditemukan di dalam kubur. Sekarang saya tanya, mayatnya itu di mana? Di mana mayat Yesus itu? Di mana tubuh Yesus itu? Nah, waktu saya tanya begitu, mereka nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nah, kalau Bapak tidak bisa jawab, tidak bisa menunjukkan di mana tubuh Yesus, lalu mengapa Bapak mengklaim bahwa Yesus itu bangkit sebagai makhluk roh?
lawang tubuhnya udah nggak ada di kubur. Mereka nggak bisa jawab, mereka berputar ke sana, mutar ke sana kemari, saya terus kejar mereka, di mana mayatnya? Tunjukkan di mana tubuhnya. Tunjukkan di mana teks Alkitab yang mencatat, oh mungkin ada ayatnya mengatakan, oh tubuh Yesus ternyata apa namanya sudah tidak ada lagi, entah kemana, ya tunjukkan ayatnya di mana. Tapi kan ayat Alkitab nggak ada ngomong seperti itu. Tubuh Yesus memang tidak ditemukan karena dia sudah bangkit secara fisik. Nah, waktu saya kejar kemana mereka, di mana mayat Yesus? Mereka tidak bisa jawab. Dan di dalam konteks ini, pandangan mereka juga langsung saya TKO dengan menggunakan Lukas pasal 24 ayat 3. Nah, sekarang kita akan menjawab bagaimana teks yang mereka gunakan ini kan 1 Petrus 3:18. 1 Petrus 3:18 dikatakan seperti ini. 1 Petrus pasal 3:18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dibangkitkan menurut roh. Nah, dibangkitkan menurut roh. Tapi di dalam TDB, terjemahan dunia baru, mereka mengatakan apa? Dihidupkan sebagai makhluk roh. Pertama, kita bisa serang seperti ini. Dari mana kata makhluk itu muncul? Tunjukkan teks Yunani mana, kalau kita mendasari pada teks asli berbahasa Yunani Perjanjian Baru, tunjukkan teks Yunani mana yang mengatakan ada muncul kata makhluk dalam situ. Tidak ada. Dalam teks Yunani tidak ada kata makhluk. Yang ada adalah apa? Pneumati. Kata roh di sana dalam kata Yunani, berasal dari kata Yunani pneumati. Artinya roh. Dan menurut saya, terjemahan yang benar adalah seperti yang dikatakan oleh King James Version. Dalam King James dikatakan by the Spirit, oleh roh. Jadi Yesus dibangkitkan by the Spirit, dibangkitkan oleh roh. Maksudnya kuasa daripada roh Allah itu yang membangkitkan Yesus. Saudara bisa membandingkan dalam Roma pasal 8 ayat 11. Tapi bukan berarti Yesus tidak bangkit sendiri. Jangan salah paham. Nah, di Indonesia itu ada beberapa waktu lalu perdebatan tentang kebangkitan Yesus ya. Apakah Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan oleh Bapa, oleh Allah? Ada orang-orang, teman-teman saya mengatakan Yesus itu tidak bangkit sendiri, tapi dia dibangkitkan oleh Bapa. Tapi saya ada di posisi Yesus dibangkitkan sekaligus dia bangkit sendiri. Memang 1 Petrus 3:18 dikatakan Yesus dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Tapi jangan lupa Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22 mengatakan Yesus itu bangkit sendiri ketika bait Allah dirombak, ketika dia mati maksudnya tubuhnya, dia membangkitkan dirinya sendiri. Jadi baik kebangkitan sendiri Yesus dan dibangkitkan oleh Bapa itu diajarkan dalam Alkitab. Kita tidak boleh menyoroti salah satu bagian teks. Kita harus mengambil seluruh teksnya. Yesus memang dibangkitkan, tapi juga dia bangkit sendiri, dan itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Karena kalau dia hanya manusia top, manusia biasa, dia tidak mungkin bangkit sendiri. Tapi karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, sehingga dia mampu untuk membangkitkan dirinya sendiri. Nah, ini jawaban kita terhadap serangan daripada saksi Yehova yang menganggap bahwa Yesus itu ketika bangkit dibangkitkan sebagai makhluk roh. Itu enggak benar karena Alkitab tidak mencatat itu. Pandangan mereka itu langsung mengkontra posisi kitab suci yang kita yakini. Oke, saya diberi waktu 1 jam oleh teman-teman, dan saya kira ini sudah 1 jam ini ya. Dan ini hanya 2 contoh bagaimana kita menjawab serangan-serangan daripada saksi Yehova, dan nanti kita akan kembangkan dalam sesi tanya jawab jika sudah ingin mau bertanya. Dan pada mulanya dalam konteks percakapan kita malam hari ini, saya mengambil kesimpulan mula-mula, yaitu dari seluruh materi saya menganggap bahwa kelompok ini adalah bidah. Mereka adalah pengajar sesat.
berdasarkan beberapa poin pandangan yang sudah saya sampaikan tadi. Dan kalau sebentar saudara bisa membuktikan ya, saudara bisa membuktikan kepada saya bahwa mereka ini ternyata bukan bidat, maka saya akan menarik kembali kesimpulan saya mengatakan mereka itu bidat. Kalau sudah bisa membuktikan ya, ini kesimpulan mula-mula dari saya. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Albert untuk pemaparan materinya. Itu cukup menarik sekali dan ya sangat menolong kita untuk mendapatkan sikap baik ketika kita bertemu dengan saksi-saksi Yahova. Jadi satu lagi masukan dan pelajaran baru untuk saya, kalau saya secara pribadi, ya kan biasanya kita halau saja, kita usir saja mereka itu ketika kita bertemu dengan mereka. Tapi Pak Albert sekali lagi memberi kita dorongan supaya jangan mengusir mereka, ya, jangan menuduh yang macam-macam, dan saya pikir itu adalah kesempatan untuk memberitakan Injil untuk mereka. Oke, baik. Kita akan masuk di dalam sesi Q&A. Kita sebenarnya menetapkan sekurang-kurangnya atau awal dari jam 10 kita sudah selesai. Tapi saya akan mengawal masa yang ada. Dan saya berharap kalau boleh langsung bertanya saja kepada Pak Albert secara lisan, supaya dapat terus ditanggapi. Tetapi kalau ada siapa yang mau bertanya, harus melalui moderator dulu ya, baru akan ditanggapi oleh Pak Albert sendiri. Oke, kalau pertanyaan melalui chat, kita akan beri keutamaan pada mereka yang bertanya secara langsung dulu. Kalau tidak ada lagi yang bertanya kepada Albert, Pak Albert secara langsung, baru kita akan lihat beberapa soalan mungkin yang terdapat di dalam chat untuk saya akan tolong bacakan dan Pak Albert akan tanggapi. Oke, mungkin sebelum mungkin teman-teman yang lain masih berpikir ini, saya minta sedikit tanggapan daripada Pak Albert berkenaan dengan saksi-saksi Yahova ini. Menurut saya, dan dikuatkan lagi ketika mendengarkan pemaparan tadi, bahwa orang-orang dari kelompok saksi Yahova ini sebenarnya mereka tidak boleh disebut sebagai bidat Kristen ya, atau pengajar sesat Kristen. Dan mereka adalah sebagai kelompok sesat Kristen. Bagi saya mereka itu ajaran sesat saja atau sekta saja begitu. Karena mereka tidak layak disebut Kristen ya, karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi mereka tidak layak untuk disebut sebagai bidat Kristen. Mereka itu cuma bidat saja, tidak perlu ada Kristen di situ. Karena mereka tidak percaya Yesus Kristus. Itu lebih jelas lagi seperti yang dipaparkan tadi, bahwa Yesus adalah ciptaan kan. Jadi bagaimana tanggapan Pak Albert? Betul, Ya. Pastor. Jadi waktu saya ketemu mereka, mereka mengatakan mereka itu sebagai Kristen. Mereka lalu mendefinisikan Kristen itu sebagai pengikut Kristus. Lalu mengklaim sebetulnya yang sungguh-sungguh pengikut Kristus adalah kami, mereka bilang. Kamilah pengikut Kristus sejati. Nah, tapi kalau kita melihat poin-poin pengajaran mereka memang tidak seperti itu, karena mereka sudah melawan doktrin-doktrin fundamental dalam Alkitab tentang Kristologi. Mereka sesat, lalu menolak Allah Tritunggal, lalu keselamatan juga itu ada unsur perbuatan baik dalamnya. Itu adalah doktrin-doktrin yang fundamental, dan setiap orang yang sudah menentang doktrin yang esensial dalam kekristenan, mereka memang bidat. Dan saksi Yehova memang tidak pantas disebut sebagai bidat Kristen. Saya setuju dengan Pastor Fazli. Mereka sama sekali bukan Kristen. Mereka harusnya membuat agama baru, agama sendiri. Nah, kalau di Indonesia, Pastor, kalau di Indonesia mereka itu ada di bawah Bimas Kristen, Protestan. Bayangkan, mereka ada di bawah Bimas Kristen Protestan. Jadi mereka dilindungi oleh Bimas Kristen Protestan. Ini yang saya tidak setuju. Waktu saya ketemu mereka, saya bilang ke penatua daripada saksi Yehova, Pak, kan selama ini kelompok saksi Yehova di Indonesia itu ada di bawah Bimas Kristen Protestan. Kenapa Bapak tidak bikin sendiri, Bimas sendiri aja?
bikin agama baru aja di luar kekristenan. Karena kan berbeda posisi dengan Kristen. Kenapa harus bernaung di bawah Bimas Kristen Protestan? Lalu Penato itu menjawab, oh iya kami akan bikin Bimas sendiri, bikin organisasi sendiri, dan akan keluar dari Bimas Protestan. Tapi saya tunggu-tunggu sampai sekarang nggak keluar-keluar tuh, masih tetap di Bimas Kristen Protestan. Wah. Jadi ini sebuah kritik saya bagi para petinggi di Bimas Protestan. Mereka sebetulnya bukan Kristen. Mereka punya kitab suci yang berbeda dengan kita, berbeda secara mutlak, lalu menolak doktrin-doktrin esensial. Mestinya mereka bikin agama baru dengan kitab suci mereka sendiri, dan jangan menyebut diri sebagai Kristen. Saya setuju, Pastor. Ya, oke, terima kasih Pak Albert. Oke, ada siapa yang ingin bertanya langsung kepada Pak Albert? Mungkin boleh. Silakan teman-teman semua. Ini kesempatan tidak berulang lagi. Ini kesempatan hanya sekali. Kalau ada kesempatan di lain waktu, mungkin itu topik Saya semua mungkin. tanya? Ya, mungkin siapa yang? Ya Pak? Ya, oke. Heridin nama, ya, Heridin. Nama Ya. dari kedengaran? Ya, kedengaran. Ya, langsung. Pertanyaannya saya mau bertanya. Ya, singkat, Pak padat Albert. ya, jelas ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Pak Herdi, silakan. Oh, maaf Pak, lain. Ya, mungkin ini jaringannya kurang bagus nih. Ya, jaringannya kurang bagus. Oke. Oke, mungkin next dulu. Kita beri kesempatan kepada Heridin ini untuk mencari tempat yang mana jaringannya lebih bagus. Oke, kalau ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Maaf Pak, Oke. putus-putus. Sudah kedengaran? Tidak kedengaran Pak. Oke. Saya menunggu line bagus dulu Pak. Saya menunggu line bagus dulu. Maaf. Saya tunggu line bagus dulu. Skip saja dulu. Oke, mungkin langsung boleh ditanggapi, ini pertanyaan dari chat ya Pak. Apa yang mereka imani kalau manusia sudah meninggal akan kemana? Apakah mereka mempercayai surga atau tidak? Karena ada artikel yang saya baca bahwa mereka meyakini setelah kematian bahwa jiwa manusia, khususnya yang tidak percaya kepada Yahwa, akan dilenyapkan. Kalau memang benar, bagaimana maksud dilenyapkan? Thank you Pak Albert. Silakan Pak untuk menanggapi pertanyaan. Oke. Jadi setelah meninggal, menurut Saksi Yehova, mereka percaya pada kehidupan yang akan datang, tapi yang masuk surga bagi mereka itu hanya berjumlah 144.000 orang. Sisanya kemana? Itu ada di dalam sebuah tempat yang mereka sebut sebagai Firdaus. Firdaus itu adalah bumi yang disempurnakan. Jadi yang masuk surga cuma 144.000 orang, yang lain ada di Firdaus, bumi yang disempurnakan. Jadi mereka berharap akan masuk di dalam Firdaus itu. Nah, memang konsep 144.000 ini saya melihat ada perubahan-perubahan, ada mengalami progres. Karena dulu mereka mengatakan yang masuk surga 144.000, tapi ketika kelompok ini sudah mencapai, bahkan sudah melebihi 144.000, akhirnya mereka membuat sebuah doktrin baru yang mereka sebut sebagai Firdaus. Mereka ciptakan ajaran itu
sehingga orang-orang yang di luar 144.000 di surga itu masuk ke dalam Firdaus. Masuk dalam Firdaus, itu adalah bumi yang disempurnakan. Nah, waktu saya ketemu dengan saksi Yehova, saya mengikuti kebaktian mereka waktu itu, dan waktu perjamuan, mereka ada juga perjamuan diedarkan, tapi nggak boleh dimakan perjamuannya. Nggak boleh dimakan. Lalu saya tanya, loh kok kenapa cuma diedarkan begitu, nggak bisa dimakan? Lalu mereka mengatakan begini, yang bisa makan itu adalah orang-orang yang menjadi bagian daripada 144.000 orang itu. Jadi dulu, rupanya 144.000 orang itu sudah terpenuhi, sudah ada, tapi sekarang mereka berubah lagi. Ternyata sekarang belum 144.000 itu belum tercukupi di surga. Sehingga yang berhak makan perjamuan itu hanya mereka yang merasa diri sebagai bagian daripada 144.000 orang itu. Jadi sekarang belum tercukupi menurut mereka. Nah, di buku mereka, salah satu buku mereka mendasari pada Wahyu pasal 14 ayat 1. Dalam teks itu muncul 144.000, dan itu bagi mereka itu menunjuk pada orang Kristen terurap yang akan masuk ke sana. Yang lain masuk ke dalam Firdaus menurut mereka. Dan neraka itu nggak ada. Neraka nggak ada. Orang jahat yang non saksi Yehova, termasuk susunan Kristen, Protestan, segala macam itu mati langsung musnah begitu, selesai. Tidak ada. Mereka berhenti bereksistensi. Begitu mati, langsung musnah. Tidak ada neraka. Tidak ada penghubungan kekal. Surganya 144.000, lalu yang lain, sisanya masuk dalam Firdaus. Itu posisi mereka, Pak. Apakah sudah menjawab atau belum nih? Ya, mungkin sedikit mempertajam saja ini pertanyaannya, atau mungkin lebih jelas. Kira-kira Pak, apa bedanya surga di dalam pandangan mereka dan Firdaus itu? Atau Bapak sempat diskusi dengan mereka ini, apa beda antara surga dengan Firdaus? Jadi di surga itu nanti mereka akan memerintah. 144.000 itu akan memerintah bersama Kristus. Akan memerintah, yang mereka perintah ini orang-orang di bumi yang baru ini, ya, di dalam Firdaus ini. Jadi itu berbeda, dua tempat yang berbeda. Firdaus itu bukan surga, surga bukan. Surga itu adalah tempat pemerintahan Yesus bersama 144.000 ini. Dan yang diperintah adalah orang-orang yang ada di Firdaus ini. Itu yang saya sepanjang saya mengetahui posisi mereka. Dan yang masuk surga ini, yang 144.000 orang ini, itu tidak termasuk nabi-nabi di Perjanjian Lama. Abraham, Ishak, dan Yakub tidak termasuk di dalam 144.000 orang itu. Tidak termasuk itu menurut mereka. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya, bagaimana ini untuk masuk di dalam kalangan 144.000 itu sudah tentu ada kriterianya kan, Pak. Jadi bagaimana seseorang itu merasa bahwa kriterianya itu terpenuhi dan dia berada di dalam kelompok, termasuk dalam kelompok yang berjumlah 144.000 itu? Nah, itu yang saya belum paham sampai sekarang. Nah, waktu saya ketemu mereka, tadi kan waktu perjamuan itu, kenapa kok enggak dimakan itu rotinya? Mereka mengatakan, itu hanya khusus bagi orang-orang yang termasuk bagian dari 144.000 itu. Nah, saya tanya begini, terus bagaimana caranya mereka tahu bahwa mereka termasuk dari bagian itu? Nah, dijawab sama penatuanya, itu Yehua yang langsung memberitahu mereka. Jadi ini bersifat subjektif. Jadi mereka merasa ada sebuah gerakan, semacam gerakan atau semacam apa itu istilahnya itu, ada insight daripada Yehua bahwa mereka lah yang ditunjuk merupakan bagian dari 144.000 itu, sehingga mereka berhak makan perjamuan. Jadi tidak ada kriteria khusus bagaimana itu. Saya sampai sekarang belum juga mendapati hal itu, hanya bersifat subjektif seperti yang mereka katakan itu. Oke, makasih begitu, Pak. Ya, jadi berarti kriteria yang melayakkan mereka berada di dalam kalangan 144.000 itu tidak jelas ya Pak? Tidak jelas. Nah, bahkan nabi-nabi di PL pun nggak masuk ke sana. Abraham, Ishak, Yakub. Bayangkan itu. Luar biasa itu.
Ya, oke. Terima kasih, Pak. Dan oke, saya akan bagikan kepada siapa yang ingin bertanya langsung kepada Pak Albert. Silakan. Wah, ini pertanyaannya ini panjang-panjang sekali ini. Oke. Bentar ya. Jadi bagaimana dengan iman mereka terhadap pribadi kedua Tritunggal, yaitu Yesus Kristus? Apakah mereka percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, atau mereka hanya percaya Yehova dan pandangan yang tidak jelas? Saya pikir ini sudah dijawab ya. Jadi gimana Pak, mau menanggapi atau gimana? Iya, saya katakan tadi ya, mereka juga percaya pada konsep penebusan. Jadi Yesus mati di salib itu memang untuk penebusan dosa. Mereka percaya itu. Cuman masalahnya kan begini. Yesus ketika ada di dunia, dia kan hanya manusia tok. Manusia 100% maksudnya. Manusia 100%. Dan yang mati di salib itu adalah manusia. Sekarang pertanyaannya, bisa enggak seorang manusia menebus dosa manusia lain? Bisa enggak? Kan enggak bisa. Apa kuasanya seorang manusia menyelamatkan manusia yang lain? Tidak bisa. Alkitab sudah memberikan pandangannya bahwa penebusan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Harga nyawa seorang manusia sangat mahal, sehingga dia tidak bisa mati bagi manusia lain. Jadi kalau saksi Yehova, memang mereka percaya konsep penebusan dosa melalui Yesus Kristus, keselamatan dalam Yesus, tapi Yesus mati hanya sebagai manusia. Dan itu tidak memungkinkan bisa menyelamatkan jutaan, bahkan miliaran manusia di dunia. Jadi yang benar adalah kita, pribadi Allah kedua, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Yesus Kristus adalah Allah dan manusia sejati. Dia bukan hanya manusia tok. Sama posisi juga Pendeta Eros Sabdono di Indonesia itu, ada namanya Pendeta Eros Sabdono, dia hanya mengatakan Yesus itu adalah manusia sejati tanpa keilahian waktu ada di dunia. Jadi Yesus hanya dirasuki oleh Logos katanya. Kalau Yesus hanya manusia sejati tanpa keilahian, tanpa kealahan, dia tidak bisa mati untuk manusia berdosa, tidak bisa, karena hanya Allah. Sehingga yang benar, konsep yang benar adalah yang mengalami kematian di atas kayu salib adalah pribadi kedua Allah Tritunggal dalam naturnya sebagai manusia. Sehingga dengan demikian dia bisa menebus seadanya manusia yang percaya kepada dia. Tentu saja yang ditebus hanyalah orang-orang tertentu yang beriman kepada dia. Dia tidak menebus semua manusia. Ini salah satu konsep dalam tulip ya, bahwa Yesus mati hanya untuk mati bagi mereka yang percaya, bagi hanya umat pilihannya dia. Jadi itu konsep benar. Jadi kalau saksi Yehova mengatakan, oh ya kami percaya juga penebusan Kristus, tapi Yesus tidak bisa menebus karena dia hanya seorang manusia, dia tidak punya kuasa kemampuan untuk menebus. Ya begitu Pak. Ya, makasih. Saya harap itu dapat menjawab pertanyaan tadi. Ya, thank you Pak Albert. Dan oke, pertanyaan kedua, apakah mereka percaya Yesus datang kedua kalinya? Iya, mereka percaya Pak. Bahkan mereka sudah menubuatkan kedatangan Yesus berkali-kali. Para presiden daripada menara pengawal ini. Misalnya Charles Taze Russell ya. Dia pernah menubuatkan kedatangan Yesus pada tahun 1874. Tapi setelah tahun itu tiba, Yesus nggak datang. Yesus nggak datang. Kemudian dia merubah lagi nubuatannya, Yesus akan datang 1914. Nggak datang lagi. Nah, jadi mereka memang kan nabi palsu ini, menubuatkan sesuatu yang tidak terjadi, dan itu membuktikan mereka nabi palsu. Dan itu sudah dinyatakan. Saya nonton salah satu video daripada seorang badan pimpinan yang bernama Jeffrey Jackson. Dalam khotbahnya dia mengakui ada berkali-kali kelompok saksi Yehova bernubuat dan nubuatan itu tidak terjadi. Nubuat kedatangan Yesus maksudnya. Jadi mereka percaya kedatangan Yesus. Tapi jawabannya mereka begini.
mereka menganalogikan itu seperti sebuah anjing yang menggonggong, dibilang. Dia bilang begini, salah seorang badan pimpinan mengatakan begini, kalau Anda mempunyai seekor anjing di rumah, anjing penjaga, misalnya tengah malam anjingnya ini menggonggong, toh, menggonggong. Wah, lalu Anda keluar dari rumah Anda lihat nggak ada orang sama sekali. Apakah Anda akan langsung menembak anjing itu mati? Kan tidak. Si badan pimpinan bilang begitu. Begitu juga dengan para budak yang setia. Jadi presiden-presiden daripada saksi Yehova termasuk badan pimpinan mereka disebut sebagai budak yang setia. Demikian juga dengan para budak yang bijaksana dan setia ini, ketika mereka menubuatkan kedatangan Yesus kali kedua, mereka itu terlalu bersemangat katanya. Jadi mereka ngeles, kalau Indonesia bilang ngeles, mereka mencari alasan karena terlalu bersemangat, karena mereka sangat cinta kepada kawanan saksi Yehova ini, sehingga mereka terlalu bersemangat menubuatkan tentang Yesus. Tapi sebenarnya itu terjadi. Tapi bukan berarti mereka salah. Mereka itu ibarat anjing yang menjaga kawanannya itu supaya aman katanya. Itu mereka menganalogi seperti itu. Ya, ya. Jadi mereka percaya Pak tentang Yesus kali kedua. Oke, mereka percaya ya. Jadi berarti ada banyak nubuatan mereka itu yang tidak jadi ya Pak? Ya. Saya pikir itu bukan nubuatan, tapi mungkin itu dibuat-buat ya Pak. Ya, lu buat. Kalau orang Indonesia bilang lu buat. Lu buat ya. Ya. Oke, ada teman-teman lain yang ingin bertanya langsung kepada Pak Albert, silakan. Kita masih punya beberapa menit waktu dan Oke Pak, mungkin ini hanya mewakili saja. Kalau mungkin ada yang bertanya, tapi tidak begitu cukup nyali untuk bertanya langsung. Kira-kira ada satu contoh ayat yang di dalam terjemahan Dunia Baru itu, apakah ada satu contoh ayat yang diubah begitu sangat fatal sekali perubahan mereka itu dari terjemahan itu? Mungkin Pak Albert boleh bagi satu contoh ayat yang diubah dengan begitu fatal sekali. Oke. Sebentar, saya cari dulu terjemahan Dunia Baru. Tadi saya sudah berikan satu contoh ya, 1 Petrus 3:18. Oh iya. Saya baca di kitab mereka langsung nih, TDB. 1 Petrus 3:18. Petrus 3:18. Bentar. Satu Petrus 3 ayat 18. Sorry, 1 Petrus 3:18. Oke, di TDB mengatakan begini, bahkan Kristus, orang yang benar, mati demi orang yang tidak benar, dia mati sekali untuk selamanya untuk menyingkirkan dosa dan menuntun kalian kepada Allah. Dia dibunuh sebagai manusia, tapi dihidupkan sebagai makhluk roh. Jadi mereka menambahkan kata makhluk di dalam teks itu. Kalau saudara melihat di teks Yunani itu kata makhluk tidak ada. Kenapa mereka memasukkan kata makhluk? Untuk menyesuaikan dengan doktrin mereka, dengan pandangan teologis mereka. Jadi karena mereka mengaku Yesus bangkit sebagai makhluk roh, sebagai pribadi roh, maka mereka masukkan kata makhluk. Padahal di dalam teks Yunani tidak ada di dalam kata makhluk itu. Kemudian di Yohanes 1 ayat 1 misalnya, kalau kita kan mengatakan di Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi di dalam TDB mereka mengatakan pada mulanya firman itu ada, firman itu bersama Allah dan firman itu adalah suatu Allah. Jadi mereka menggunakan kata suatu Allah. Maksudnya apa? Dia bukan Allah yang sejati. Dia Allah yang kedua, Allah minor.
Allah yang Allah major God itu adalah Bapa, Yehuwa. Tapi Allah yang kedua, Allah kecil, itu adalah Yesus. Sehingga mereka masukkan kata suatu Allah. Sementara di teks aslinya tidak ada kata seperti itu. Oke. Itu dua contoh, Pak. Ya, kayak itu ya, Pak Erastus Sabdodo ya. Iya, sama Ya, itu. ya. Sama. Oke. Saya pikir tidak ada lagi yang ingin bertanya kepada Pak Albert. Dan jika tidak ada lagi, saya langsung memberikan kepada Pak Albert lagi untuk closing statement. Dan setelah itu Pak Albert akan memimpin kita di dalam doa. Dan saya akan memberikan beberapa informasi setelah itu. Silakan Pak. Oh, yang tadi nggak jadi masuk ya? Yang tadi mau bertanya tadi itu? Iya, kayaknya ya. Kayaknya nggak ada. Iya. Ya, silakan Pak. Oke. Baik, saudara sekalian, kata penutup dari saya. Pertama, saksi Yehuwa itu sedang mempresentasikan Yesus yang lain. Bukan hanya Yesus yang lain, tapi Allah yang lain. Mereka menolak Allah Tritunggal. Jadi mereka sedang mengajarkan ajaran yang sama sekali berbeda dengan Alkitab yang kita percaya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, mereka mendasari pengajaran mereka itu pada terjemahan kitab suci yang penuh dengan editan. Seperti tadi saya katakan ya, NWT atau di Indonesia disebut sebagai terjemahan dunia baru. Nah, menurut salah seorang pakar kritik tekstual, seorang pakar ahli dalam bahasa asli Alkitab yang bernama Bruce Metzger. Metzger mengatakan bahwa terjemahan NWT ini atau TDB itu adalah terjemahan yang keliru, merusak, dan tercela. Nah, cilakanya mereka mendasari pengajaran mereka itu pada kitab suci yang model demikian. Itu yang kedua. Sehingga dengan demikian kita harus menyimpulkan bahwa saksi Yehuwa ini adalah sekte atau pengajar sesat. Mereka bukan Kristen yang ngajar sesat seperti Petrus Fasil mengatakan tadi. Bukan. Mereka adalah sekte atau pengajar sesat yang berbeda sama sekali dengan kekristenan. Frontal, bertolak belakang. Dan yang kedua, karena dia mendasari pada Alkitab yang penuh editan, sehingga sekte ini bukan hanya sesat secara ajaran, tapi juga mereka seorang yang penipu. Kenapa penipu? Karena mereka mengedit teks-teks asli Ibrani Yunani sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Jadi Alkitab mereka itu mengandung muatan teologis. Pandangan mereka yang mereka masukkan ke dalam. Sehingga harus mengubah teks asli. Jadi karena itu mereka adalah sekte atau pengajar sesat, bidat, sekaligus penipu. Dan karena itu mereka tidak layak sebetulnya disebut sebagai SSY. Mereka tidak layak disebut sebagai saksi-saksi Yehuwa. Nggak cocok. Bagaimana mereka mau menyaksikan Yehuwa, Allah yang benar, sementara ajaran mereka kacau seperti itu. Jadi mereka cocoknya disebut sebagai SSPY. Yaitu apa? Saksi-saksi palsu Yehuwa. Nggak cocok. Sebetulnya yang cocok menyandang istilah saksi-saksi Yehuwa itu kita. Mereka nggak cocok. Mereka cocoknya saksi-saksi palsu Yehuwa. Dan yang terakhir, itu sebab karena ada begitu banyak pengajaran sesat di Indonesia, di Malaysia, dan bahkan di seluruh dunia, kita memang mesti melakukan hal-hal untuk mengantisipasi itu. Satu caranya itu dengan cara apa? Pemuridan. Pemuridan menjadi suatu hal yang sangat penting di gereja-gereja. Kalau di gereja kami di GKKA, di mana tempat saya berjemaat, kita setiap bulan itu ada PA, pendalaman Alkitab, dan di sana kita bahas doktrin-doktrin Alkitab, termasuk isu-isu yang lagi hot muncul di Indonesia atau di mana itu, kita bahas di dalam PA tersebut, sehingga jemaat bisa paham, mengetahui, dan bisa dibentengi supaya enggak ikut tersesat kelompok-kelompok itu. Jadi penting sekali pemuridan. Oke, itu closing dari saya, Pak.
Kita berdoa, Pak ya? Ya, silakan Pak. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucapkan terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Oleh karena ada kesempatan malam hari ini, kami boleh belajar kembali sebagian daripada firman-Mu, bahkan diingatkan kembali tentang sebuah sekte yang muncul, yang sudah tersebar di dunia ini Tuhan, yang berpengaruh sangat luas, yaitu saksi-saksi Yehova. Kami sudah mengetahui siapa mereka dan bagaimana ajaran mereka, dan bagaimana menjawab serangan mereka. Biarlah Tuhan mampukan terus kami, berikan kami hikmat, kekuatan, untuk bisa tetap eksis, untuk tetap bisa setia di dalam pengajaran yang benar, yang sudah diajarkan oleh firman-Mu, oleh Alkitab, kitab suci yang kami percayai. Terima kasih Tuhan untuk acara malam hari ini. Engkau memberkati penyelenggara acara malam hari ini. Bapak Pendeta Fasli, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna, hikmat yang luar biasa, sehingga hamba-Mu ini boleh melayani Tuhan begitu luar biasa dimanapun beliau berada. Bahkan gereja yang secara khusus digembalakan, Tuhan berkati juga pakai hamba-Mu menjadi berkat yang luar biasa bagi gerejanya. Seluruh tim yang membantu terselenggaranya acara ini, Tuhan juga berkati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan balas berkat dari surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini, dan seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dan jaga kami sepanjang malam hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.